Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah, apabila datang hari kiamat, nada menyeru munadin, seorang penyeru, man amila amalan, siapapun yang beramal suatu amal, li ghairillah, untuk selain Allah, yaitu tidak ikhlas karena Allah, falyatlub thawaba, hendaklah dia meminta pahalanya, mimman amilahu lahu, kepada orang yang dia mengamalkannya untuk orang tersebut. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad, derajatnya hasan. Hadis ini menunjukkan bahwa amalan kalau tidak ikhlas maka tidak ada pahalanya. Nol, pahalanya nol. Karena itu riya itu adalah dosa besar. Karena disebut oleh Nabi sebagai syirik khafi, ya, syirik yang samar. Satu dosa disebut syirik, meskipun samar, itu berarti dosa besar. Maka orang yang beramal riya itu selain satu tidak dapat pahala, dua dia berdosa. Maka nggak boleh riya. Hendaklah kita beramal apapun niatannya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak kita niatannya double? Misalnya seseorang perang, niatannya cari pahala, tapi juga mengharapkan ghanimah. Nggak ada masalah, yang penting niatan asal pahala. Misalnya orang punya utang, ya. Nah, dia pengen melunasi hutang-hutangnya. Gimana caranya? Ikut perang. Berharap kepada Allah nanti tidak mati, tapi dapat ghanimah. Ghanimahnya untuk apa? Melunasi utang. Nggak ada masalah. Seperti ini bukan termasuk niatan yang menyebabkan pahalanya nol, karena niatan asalnya tetap lillahi ta'ala. Kemudian yang dimaksud munadin, penyeru ini tampaknya adalah, yang zahir adalah, maksudnya adalah para malaikat, ya, malaikat yang ditugasi oleh Allah. Dari mana kita tahu? Dari hadis-hadis yang lain. Misalnya dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu biqaumin qahtan." Nah, saya carikan yang sahih aja. Nah, ini. Nada munadin minas sama. Seorang penyeru dari langit menyerukan. Nah, kata-kata penyeru dari langit ini dipahami oleh para ulama, berarti yang dimaksud adalah apa? Malaikat. Karena malaikat tempatnya di langit. Ini hadis yang sahih, ya. Majalasa qaumun yadhkurunallaha ta'ala. Tidaklah suatu kaum duduk untuk zikir kepada Allah, termasuk majelis ilmu seperti ini. Illa natahum munadin minas sama. Maka diseru oleh penyeru dari langit, malaikat. Kumu, berdirilah kalian. Maghfuran lakum, diampuni dosa-dosa kalian. Hadis riwayat Ahmad, sahih. Jadi fadilah majelis ilmu seperti ini, kita bangkit dari majelis ilmu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak membeda-bedakan apakah dia melek atau dia ngantuk. Nah, maka ngantuk pun tetap apa? Dapat fadilah. Maka saya nggak marah kalau ada yang ngantuk, nggak apa-apa. Yang penting jangan ngantuk terus. Sesekali nggak apa-apa. Nomor dua. Idza kana, apabila adalah yaumu, hari, saumi ahadikum, puasa salah satu kalian, fala yarfuth, jangan berkata mesum, wala yajhal, jangan berbuat bodoh, fa ini mruun, apabila seseorang syatamahu, mencela dia, au qatalahu, atau memerangi dia, maksudnya mengajak bertengkar dia, falyakul, maka hendaklah dia mengatakan, inni shaim, sesungguhnya aku sedang puasa. Inni shaim, sesungguhnya aku sedang puasa. Hadis ini qaf, muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan kalau sedang puasa jangan berkata mesum. Misalnya menggoda istri, kata-kata mesum, ya, kata-kata menginginkan ranjang dan sebagainya. Ini selama dari subuh sampai maghrib jangan diucapkan. Meskipun kalau mengucapkan itu puasanya tidak batal, tetapi tidak pantas. Dan ini menyebabkan apa? Puasa kita pahalanya jadi berkurang. Karena mestinya puasa itu orangnya khusyuk ibadah, kok malah ngobrolkan masalah-masalah yang tidak boleh untuk orang yang sedang puasa. Maka silahkan berkata mesum kepada istri, nggak apa-apa, setelah buka puasa. Sebelum buka puasa atau sebelum adzan maghrib, jangan. Jangan berbuat bodoh, termasuk berbuat bodoh itu maksiat. Nih, berbuat bodoh. Kemudian kalau ada orang mengajak kita bertengkar, kita disuruh mengatakan saya puasa, saya puasa. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ngomongnya ini keras
atau ngomongnya dalam hati. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan ngomongnya dalam hati untuk mengingatkan diri sendiri. Saya lagi puasa, jangan bertengkar. Ada yang mengatakan ini diomongkan dengan keras untuk mengingatkan orang yang mengajak kita bertengkar tadi. Saya lagi puasa, ibadah. Mari kita sama-sama ibadah, jangan bertengkar. Karena bertengkar itu bukan ibadah, itu menuruti setan itu. Pendapat yang ketiga, kalau puasanya puasa sunnah, maka ngomongnya hendaklah dalam hati. Supaya kita tidak riak menampak-nampakkan amal kita. Tapi kalau puasanya puasa wajib, maka hendaklah diucapkan secara keras. Nih. Saya mengikuti pendapat yang kedua, yaitu diucapkan secara keras. Baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Karena tujuannya tadi, mengingatkan orang yang bertengkar. Ada orang sesama muslim ingin ngajak kita tengkar. Ngapain bertengkar? Bersaudara kok bertengkar? Nah, maka diingatkan dengan cara, saya lagi puasa. Artinya puasa itu ibadah. Ibadah tidak pantas untuk disertai pertengkaran. Nah, kamu yang tidak puasa, hendaklah kamu mengimbangi saya. Ya, saya kondisi ibadah, bahwa kamu juga mengimbangi, yaitu kondisi yang baik, kondisi tidak bertengkar, karena itu menuruti setan. Apa dalilnya bahwasanya bertengkar itu menuruti setan? Sabda Nabi, Inna syaitana sesungguhnya setan qad ayisa putus asa ayya'budahul musallun disembah oleh orang-orang salat. Walakin akan tetapi fit tahrish tidak putus asa untuk mengadu domba bainahum di antara orang-orang yang salat. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Nah, maka semua pertengkaran sesama muslim itu dari setan. Nampak 3. Idza kabbarul imam apabila imam takbir, fakabbiru maka takbirlah. Wa idza raka'a dan apabila imam rukuk, farka'u maka rukuklah. Wa idza sajada dan apabila imam sujud, fasjudu maka sujudlah. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', kalau dia mengangkat kepalanya dari rukuk, farfa'u maka angkatlah. Wa idza shalla jalisan, kalau dia salat dengan duduk, fasallu julusan, maka salatlah dengan duduk pula, ajma'in semuanya. Hadis ini riwayat Tabarani sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa imam tidak boleh didahului. Maka takbiratul ihram menunggu imam selesai. Allahu Akbar. Nah, kalau sudah bar baru kita Allahu Akbar takbiratul ihram. Kemudian sujudnya makmum itu menunggu kalau sajadah, imamnya sudah sujud. Artinya jidatnya sudah nempel ke tanah. Begitu sudah pelek, nah baru kita bergerak. Jadi yang diikuti itu bukan takbirnya imam, tapi gerakannya imam. Maka kalau bisa imam itu Allahu Akbar, ketika bar itu jidatnya sudah apa? Nempel ke tanah. Sehingga orang yang tidak melihat kondisi imam, dia bisa mengikuti gerakan imam lewat suaranya imam. Begitu mendengar Allahu Akbar, nah sudah bar berarti jidatnya sudah nempel ke tanah. Tapi sebagian orang tua kan nggak bisa gitu. Imamnya sudah tua, Allahu Akbar, dia sudah bar tapi masih posisi turun ke arah sujud. Nah, ini para jamaah harus sabar. Nunggu sampai jidatnya imam nempel ke tanah. Kalau sudah, maka baru kita bergerak. Allahu Akbar. Ini saya jelaskan secara terang-terangan begini kenapa? Karena saya melihat sebagian orang itu ketika i'tidal itu tergesa-gesa. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Habis walakal hamdu itu sudah nggak baca apa-apa lagi. Kemudian badannya miring-miring-miring gini. Sudah siap-siap apa? Sujud. Nah, begitu imamnya Allah Akbar dia langsung ikut. Nah, itu salah kayak gitu. Miring-miringmu ketika imam belum membaca apa-apa itu salah. Jangan miring dulu, jangan miring. Tetap tegak terus begini. Ini saya lihat sebagian orang, meskipun nggak banyak. Nah, maka ini perlu dijelaskan seperti ini yang gambling. Kemudian kalimat terakhir ini sudah mansuh. Imamnya sholat duduk, maka makmumnya juga duduk. Ini mansuh, maka saya kasih tanda merah. Ini berlakunya di awal Islam. Ketika Nabi hampir wafat itu, beliau mengimami dengan duduk, sementara para jamaah tetap berdiri. Berarti sudah tidak terpakai lagi hukum ini. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah, sehingga saya kasih tanda garis bawah. Sebagian ulama mengatakan ini tidak mansuh, tetapi imam itu dibagi dua. Kalau dia dari awal sholatnya sudah duduk, maka kita sebagai makmum juga ikut duduk meskipun kita bisa berdiri. Tapi kalau dia duduknya di tengah-tengah sholat, jadi rakaat pertama dia berdiri, tengah-tengah sholat dia merasa
lemes. Akhirnya dia sholatnya dua. Nah, kita tetap berdiri pada saat tersebut. Tapi saya lebih suka pendapat yang kedua tadi, yang pertama tadi, bahwasanya hadis ini sudah mansukh, dan itulah pendapat Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. 644. Idza apabila kariha membenci al-ithnani dua orang, al-yamina bersumpah, atau istahabbaha keduanya menyukai bersumpah, falyastahima maka hendaklah keduanya berundi alaiha untuk bersumpah tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini kurang bisa dipaham kecuali kita mengetahui gambarannya. Gambarannya kita temukan di dalam Sunan Abu Dawud. Anna rajulaini bahwasanya ada dua orang ikhtasama bertengkar rebutan fi mata'in dalam masalah satu barang. Laisa li wahidin minhuma bayyinah. Masing-masing tidak punya bukti untuk barang tadi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istahima 'alal yamin, maka na ahabba dzalik au kariha. Hendaklah kalian berdua berundi untuk bersumpah. Maksudnya gini. Jadi misalnya ini ada HP, ya. Setelah pengajian ini direbutkan oleh dua orang. Yang satu mengatakan ini milik saya, yang satu mengatakan ini milik saya. Saya tadi yang naruh di atas meja untuk rekaman. Tapi masing-masing nggak punya bukti bahwa ini milik dia. Nggak ada tanda namanya dan sebagainya, nggak ada buktinya. Nah, maka untuk bisa memiliki HP ini gimana caranya? Caranya adalah diundi siapa yang berhak bersumpah. Maka kalau jatuh undiannya A, berarti A bersumpah. Demi Allah, ini HP milik saya. Nah, maka B tidak berhak mengambil HP tersebut. Ini kalau dua-duanya tidak punya bukti. Kalau satunya punya bukti, ya tentu saja yang punya bukti yang berhak. Coba lihat kontaknya. Ini ada kontak istri saya nih. Nah, istrinya ditelepon, ada kan? Nah, berarti milik dia, bukan miliknya orang yang kedua. Ini gambaran hadis ini ngoten. 645. Idza kuntum salasa, apabila kalian itu bertiga, fala yatanaja, maka janganlah berbisik. Rajulani dua orang, tunal akhar tanpa yang lain. Hatta takhtalitu bin nas, sehingga kalian bercampur dengan orang-orang yang banyak. Fa inna dzalika, karena hal tersebut yuhzinu, membikin sedih dia. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan hadis ini sudah pernah kita bahas, sehingga sepantasnya ini dihapus dari kitab ini. Jadi kalau ada tiga orang, maka jangan sampai dua orang bisik-bisik, satunya nggak diajak. Ini menyebabkan dia jadi curiga, ngapain saya tidak diajak bicara, ini ada apa? Dan ini hukumnya tidak hanya untuk 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang sama aja. 10 orang, 9 bisik-bisik, satu nggak diajak. Ini menyebabkan susahnya. Jadi yang dilarang ini bukan jumlahnya, 3 dilarang bisik, 2 tidak begitu. Yang dilarang ini membuat susahnya tadi. Maka kalau ada 100 orang, 99 berbisik-bisik, satu nggak diajak. Ini membuat susah dia. Maka tidak boleh juga sama. Nampak. Idza labistum, kalau kalian berpakaian, wa idza tawaddatum, dan apabila kalian berwudu, fabda'u, maka mulailah bima yaminikum, dengan bagian kanan dari kalian. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan disunahkannya tayamun. Tayamun itu mendahulukan yang kanan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, kana yuhibbut tayamun, Nabi menyukai mendahulukan yang kanan. Mastata'a, semampu beliau. Fituhurihi, baik dalam bersuci, misalnya wudu, ya. Wa tana'uli, memakai sandal. Tarajjuli, bersisir. Wa fi sya'nihi kulli, dan dalam semua kondisi. Ini maksudnya semua kondisi yang semisal ini. Memakai sandal, memakai baju, masuk rumah, masuk masjid. Tetapi kalau yang sebaliknya, maka dahulukan yang kiri. Melepas sandal, melepas baju, masuk kamar kecil. Karena kamar kecil kan tempat kotor. Nah, dahulukan yang kiri. Perintah ini tidak wajib. Fabda'u bima yaminikum. Sehingga kalau ada orang wudhu tapi terbalik, tangan kiri dulu, baru kemudian tangan kanan. Ini wudhunya sah. Tetapi jangan disengaja. Okay? Karena disuruh oleh Nabi untuk apa?
untuk mendahulukan yang kanan. Apa dalilnya bahwasanya tidak wajib? Para ulama katakan, karena di dalam ayat wudhu tidak disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Cucilah wajah dan tangan. Tangan gitu aja. Nggak ada kata-kata tangan kanan baru kemudian tangan kiri. Nah, maka yang tidak disebutkan dalam ayat ini berarti tidak wajib. Termasuk berkumur-kumur tidak disebutkan di sini. Berarti hukumnya apa? Tidak wajib. Seandainya orang berwudu tanpa berkumur-kumur, sah wudunya menurut madhab Syafi'i. Tapi jangan disengaja. Ngapain tidak berkumur-kumur? Kecuali ada sebab ya. 67. Idza apabila la'iba mempermainkan asyaitanu setan bi ahadikum terhadap salah satu kalian fi manamihi dalam tidurnya fala yuhaddits maka jangan dia ceritakan bihi terhadap mimpi tersebut annasa kepada para manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang dimaksud dipermainkan setan itu maksudnya bermimpi yang buruk. Dan hadis ini ada sabab wurudnya. Kita lihat sabab wurudnya di dalam Sahih Muslim. Bitala'u bisyaitan. Ada seorang Arab desa datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bercerita, Inni halamtu, sesungguhnya saya bermimpi, anna ra'si kuti, bahwasanya kepala saya dipotong dari tubuh saya. Fa'ana attabi'u, maka saya kejar, saya cari kepala tadi. Fazajarahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menghardik orang tersebut dan beliau mengatakan, jangan kamu ceritakan permainan dari setan terhadap kamu pada saat tidur. Jadi ringkasnya, mimpi buruk jangan dicerita-ceritakan. Kenapa dilarang menceritakan mimpi buruk? Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, nanti ada orang akan menafsirkan yang jelek. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, mimpi itu seperti di atas kaki burung. Artinya apa? Selama belum ditafsir itu masih netral, masih bebas. Tapi ketika sudah ditafsiri, itu biasanya akan terjadi sesuai penafsiran. Kalau tafsirannya jelek, jadilah apa? Jelek betul. Tafsirannya baik, jadilah baik. Nah, kita bermimpi buruk, kita ceritakan kepada orang. Ditafsir jelek, jadi jelek nanti. Maka nggak usah diceritakan kalau mimpinya, mimpi yang buruk. Dan itu terbukti, fakta. Ada seseorang bermimpi, nulis itu setiap kali nulis, patah lagi, patah lagi, patah lagi. Diceritakan, maka ditafsiri oleh gurunya. Ini kalau kamu membuat suatu program pasti gagal, pasti gagal. Ternyata betul. Dia kuliah nggak pernah selesai. Kuliah di pesantren sana nggak selesai. Pindah lagi sana nggak selesai. Meskipun akhirnya punya pesantren, tapi akhirnya pesantrennya bubar. Saya nggak sebutkan namanya, nih, karena sudah wafat beliau rahimahullah ta'ala. Nah, itu nggak usah dicerita-ceritakan mimpi jelek begitu. Kemudian kemungkinan yang kedua, bisa jadi mimpi jelek itu mempengaruhi kejiwaan kita. Terngiang-ngiang terus terhadap mimpinya, akhirnya merasa takut sendiri, menyebabkan kita jadi kurang nyaman hidupnya. Maka nggak usah diceritakan, itu hanya dari setan, nggak akan ada pengaruhnya terhadap diri kita. 68. Idza laqiya apabila berjumpa ahadukum salah satu kalian akhahu kepada saudaranya, falyusallim alaihi, hendaklah salam kepadanya. Fa in halat maka jika menghalangi bainahuma di antara keduanya syajaratun satu pohon, au haitun atau dinding. Hait ini dinding atau kebun yang berdinding. Au hajarun atau batu. Tsumma laqiyahu kemudian berjumpa lagi kepadanya. Falyusallim alaih maka adalah salam lagi kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Hadis ini menghasung kita untuk memperbanyak ucapan salam. Ketemu di pintu selatan, salam. Nanti ketemu lagi di pintu timur, salam lagi. Ketemu lagi di pintu utara, salam lagi. Meskipun jaraknya sangat dekat. Nih. Tapi ini perintah tidak wajib. Karena para ulama sepakat menjawab salam hukumnya wajib, tetapi memulai salam hukumnya sunnah. Maka sunnah seperti ini, ya termasuk sunnah yang sudah mati. Ya. Jarang di antara kita memperbanyak salam seperti ini. Misalnya rombongan naik motor, safar kemana? Nah, nanti ketemu lagi kan di Bangjo, Assalamualaikum. Kemudian pisah lagi, ketemu lagi di Bangjo, Assalamualaikum. Ada nggak kayak gini?
Kayaknya nggak ada. Nah, ini kalau sebelum kita yang suka sepedaan, sepedaan biasanya kan beramai-ramai tuh itu. Nah, itu hadis ini disampaikan sebelum sepedaan bagus ini. Begitu sampai di apa tempat berhenti, assalamualaikum. Sehingga insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 649. Idza laqitum kalau kalian berjumpa al musyrikin dengan orang-orang musyrik fit thoriq di jalan, fala tabda'uhum jangan memulai mereka bisalam dengan ucapan salam. Wattaruhum dan desaklah mereka ila adyaqiha kepada paling sempitnya jalan tersebut. Hadis riwayat Ibnu Sunni sahih. Maksudnya adalah kalau kita berjumpa dengan orang kafir, tidak boleh kita yang mengucapkan salam pertama kali. Kalau menjawab tidak ada masalah. Tapi jawabannya adalah apa? Waalaikum. Kata-kata bisalam ini diperselisihkan ulama. Ada yang mengartikan ini hanya hukum khusus untuk salam saja. Selain salam kita mulai nggak ada masalah. Misalnya ketemu orang kafir tetangga kita, dia lebih tua daripada kita. Kita mulai monggo Pak, itu nggak apa-apa. Karena bukan ucapan Assalamualaikum. Nah, pendapat yang lain mengatakan ini berlaku untuk segala jenis penghormatan. Mau salam maupun yang lain. Kalau saya cocoknya pendapat yang pertama, karena Nabi hanya mengatakan assalam ya, dan salam itu artinya adalah ucapan assalamualaikum. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian maksudnya di sini disuruh mendesak orang kafir pada tempat yang paling sempit di jalan itu. Itu maksudnya kalau jalannya tidak cukup untuk dua orang, kita jangan ngalah. Bukan berarti kalau jalannya longgar kemudian kita mepet-mepet sampai dia kafir, biarin ya. Dia yang harus ngalah, jangan kita yang ngalah. Kenapa? Karena al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu adalah unggul dan tidak diungguli. Ini hadis riwayat Bukhari, derajatnya sahih. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Ini perkataan Ibn Abbas ya, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Bukhari, perkataan Ibn Abbas. Tapi kalau riwayat Baihaqi dan Daruqutni ini sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis terakhir. Idza mata apabila mati ahadukum salah satu kalian, urido dihadapkan alaihi kepadanya maq'aduhu tempat tinggalnya fil ghadati di waktu pagi wal asyi dan sore. In kana min ahlil jannah jika dia termasuk dari penghuni jannah, famin ahlil jannah maka dari penghuni jannah. Maksudnya ditampakkan tempatnya di dalam surga. Wa in kana min ahlinna kalau dia termasuk penghuni neraka, famin ahlinna maka termasuk ahli neraka. Maksudnya ditampakkan tempatnya di neraka. Yuqalu lahu dikatakan kepadanya, hadza inilah maka'atuka tempatmu hatta sehingga ya ba'atsakallahu Allah membangkitkan kamu ilaihi kepadanya yaumal qiyamah sampai pada hari kiamat nanti. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa azab kubur itu belum betul-betul ada. Salah satu azab kubur bentuknya adalah ditampakkan kondisi nanti atau tempat calon kita nanti di akhirat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran pada surat Ghafir ayat 46. An-naru api neraka itu yu'raduna 'alaiha mereka dihadapkan kepadanya ghuduwwan wa 'ashiyya tiap pagi dan sore. Ini maksudnya di kuburan. Pagi ditampakkan, sore ditampakkan. Sehingga ahli neraka itu di kuburan sudah ketakutan. Ahli surga di kuburan sudah merasa senang karena ngerti saya nanti kalau di akhirat saya masuk ke sini. Maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah di kuburan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah mengatakan wa yauma taqumus saa'ah udkhulu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kemudian pada hari terjadinya kiamat Allah mengatakan masuklah kalian wahai keluarga Fir'aun pada siksa yang paling dahsyat. Ini boleh dibaca udkhulu, masuklah, boleh juga dibaca adkhilu, masukkanlah wahai para malaikat keluarga Fir'aun itu kepada siksaan yang paling dahsyat. Ini siksaan di nerakanya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Inilah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.